Awalnya gini kan waktu tahun 70-an itu kan yang adat yang itu bela diri aja ada kan, gerakan anak kuntau aja. Dukanya dulu kan gini, kita belajar dulu kan nggak ada kan, itu kan malam. Kan belajarnya nggak, jarang siang, kebanyakan malam. Nah dulu kan nggak ada listrik kayak sekarang. Dulu pakai minyak tanah, colok yang bambu dibikin, jadi ada agak terang. Itu agak modern sedikit ya, lampu strongking yang pakai kumpak. Nah itu dulu memang ada, itu amanah sih. Artinya bila sudah bisa kamu harus dijaga nih, pokoknya jangan kamu merasa asa sombong, merasa bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Saat ini di era kemajuan zaman, perkembangan seni dan budaya tradisional sedikit demi sedikit akan terkikis. Pelestarian seni dan budaya sangat penting untuk memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan dinikmati oleh generasi mendatang. Dan kali ini saya Ergi Virgiati akan mengundang salah satu pelestari tersebut yang sejauh ini berperan aktif sebagai pelestari seni dan budaya, yaitu seni bela diri tradisional Kuntau. Dan langsung saja di studio kita sudah hadir bersama Bapak Iman dan Pak Warli. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Baik, untuk diketahui pemirsa di rumah, Pak Warli ini dari Perguruan Kuntau Singarimba, Sangga Banua Desa Juai, Kecamatan Tanjung. Sementara Mas Iman dari Paguruan Kuntau Hasim Harimau Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, tim Berbagi Kisah telah mewawancarai salah satu pegiat seni bela diri Kuntau dan juga merupakan orang tua dari Mas Iman. Mari kita saksikan bersama-sama. Awalnya kita istilahnya dulu waktu bujangan belajar sama Mastor dulu pertama kan. Terus yang kedua Mastor tadi meninggal. Lalu istilahnya setelah meninggal berpindah ke Guru Hamli di daerah Pangi daerah Mahi tahun 79. Di Beheri di sana belajarnya di Pangi sana, diam di sana. Jadi pindah ke sini. Orang Pangi. Asalnya gurunya orang Kandangan dok. Istilahnya kepingin lah melihat gerakan-gerakannya gitu nah. Lalu kita terikat istilahnya mau belajar gitu Pak. Kuntau ada Pak. Istilahnya dulu udah ada listrikan. Nah jadi kan istilahnya ada yang pakai lampu strongking, ada yang pakai colok, obor gitu nah. Musik yang tradisional yang ada tanpa salon gitu nah. Seronai gitu nah. Kanting, bebun, agung gitu. Tahun 88 nah. Mendirikannya di Kasiau aja. Ibaratnya hendak menurunkan gitu nah. Ilmu bela diri Kuntau. Nah gitu sama anak-anak. Istilahnya menurunkan lagi sama anak-anak kita yang ke 4 orang. Jadi kan istilahnya melestarikan lagi ke selanjutnya dan generasinya gitu. Anak-anak dulu aku melatih di Duyun ada juga gitu nah. Di Bintangara. Terus di Mahe ada juga. Saradang ada juga dulu. Di Pulau Pinang di sini ada daerah sini masuk Hingsim.
Baik, kita mulai perbincangan kita. Pertama, mohon izin Pak Warli, Iya. Ulun bertanya kepada Pak Imam terlebih dahulu. Bapak, sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Suhaimi, bahwa telah memberikan ilmu bela diri Kunto ini ke 4 orang anaknya. Betul ya Bapak ya, termasuk Mas Iman. Saya manggil Mas Iman aja ya, Iya. Mas Iman. Baik, bagaimana nih cerita awalnya Mas Iman tertarik untuk latihan seni bela diri Kunto bersama orang tua Mas Iman nih? Ini kan dulu tuh kan Abah tuh beluman juga anak melajari kami ini. Nah, mulanya si Din aja, mulanya tuh kuliah rajin tuh kan balik sekolah. Si Din ini iya menggerakkan kuntau tadi. Jadi maaf pang ini nah. Si Din tuh secara langsung tuh membawai kami ini nah. Jadi kuliah gitu nah gerakannya wah cukup baik ini nah. Belano kawakah 4 belajar bah aja kau belano. Mon hakon jauh ini aja ibaratnya tuh buhan kutunya buhan mau ini belajaran semuanya keempatnya ini aja. Jadi cukup ayo belajar lalu malam belajari kayak itu nah. Belajari akhirnya ya bisa tadi. Berarti memang tidak ada paksaan dari Kan ada paksaan Bapak ibaratnya cuma ibaratnya itu melihat. Ya secara tuh kan melihat aja dulu si Dini main. Ya lalu ada hendak kayak itu. Usia berapa Mas Iman dulu ketika mulai tertarik Belajar dengan tuh, kuntau ini? Kalau usia tuh pokoknya aku kelas 5 SD tuh tamat sekolah tahun 98. Jadi kelas 5 tuh tarik lagi betul-betul lah kira-kira tahun 94 95. Itu belajarnya. Jadi mulai SD tertarik karena melihat Bapak berlatih kuntau, main. Lalu bagaimana cara dari orang tua Mas Iman sendiri nih saat melatih bela diri? Apakah perlakuannya sama terhadap anak sendiri atau dengan muridnya nih Mas Iman? Perlakuannya tuh sama ya sebab mulai nol bang mendidiknya juga. Jadi mulai nol juga belajar kayak pemanasannya kayak ini, bunganya kayak ini, tangkupnya kayak ini, kenapa tikamannya kayak ini, sama aja juga. Sama lah murid-muridnya jadi diajarkan pada muridnya kayak kami juga, maksudnya kayak ibaratnya tuh kada pilih kasih lah ibaratnya. Kada pilih kasih, diperlakukan yang sama ya, mau muridnya atau anaknya Bapak sendiri diperlakukan yang sama dan dilatih yang sama juga gitu sama. Ya Mas Iman ya. Baik, Mas Iman seiring berjalannya dengan waktu, apakah ada kata-kata motivasi atau mungkin wejangan ini dari orang tua Mas Iman yang masih diingat Mas Iman sampai sekarang ini? Ya, ada. Jadi kan misalnya ajar si Din Bahari itu kan bila sudah bisaan nih, nah nanti kan udah bisa nih main kuntau nih, nah jangan sekali-kali ibaratnya tuh menyembuhkan diri. Ibaratnya sudah bisa diperlihatkan lah lawan aku nih bisa sombong lah ya. Jangan kayak itu pokoknya mengkawa makin jurang makin basic makin rendah. Ya makin pokoknya baiklah lawan orang memang kecuali terpaksa kita menggunakan itu tadi. Bila terpaksa hanya kawan untuk membantu orang baik diri sendiri dan orang lain juga. Kayak itu tadi kebiasaan kuntau tadi. Itu sampai diingat sampai sekarang ya Mas Iman ya. Baik, terima kasih Mas Iman. Saya ke Pak Warli nih. Nah Pak Warli ini juga ternyata ada ikatan keluarga. Nah dengan Pak Suhaimi orang tua dari Mas Iman ya Pak ya. Apakah Pak Warli juga memiliki cerita awalnya seperti apa bisa tertarik untuk melakukan bela diri kuntau ini Pak? Gini, awalnya gini kan waktu tahun 70-an itu kan yang adat yang bilang itu bela diri aja ada kan gerakan anak kuntau aja. Nah gerakan kuntau jadi kan kita sering lihat orang kan dulu ada pakai gelanggang gitu nah bikin kayak atap model atap pondok gitu nah cuman tanah di bawahnya jadi kan pasang ubur bila malam kita nonton sering lihat orang main jadi akhirnya sudah agak dewasa itu namanya sekolah kelas 4 SD rasanya kan waktu itu kan sekolah dahulu tuh anak-anaknya sudah gede-gede pokoknya umur 7 tahun 8 tahun hanya sekolah lambat dulu nah harus kawat menjumpai kayak ini hanya nggak kawat sekolah nah itu lainnya ini nah itu waktu itu jadi akhirnya lalu kita belajar ada kemauan gitu nah jadi orang tua pun nggak memaksa artinya orang tua sudah bisa cuman kita tuh melihat sekarang banyak yang semuanya cuman dulu tuh perempuan kurang laki-laki aja yang banyak jadi waktu itu ikut main waktu itu rasanya iurannya 500
Rp500. 500 rupiah Rp500 iurannya. iurannya. Itu Pak. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 75. Tahun 75. 75. Tahun 75. Berarti sama-sama dengan Mas Iman, Pak Warli juga tidak dipaksa oleh orang tua ya. Enggak, tidak. Tapi memang keinginan sendiri Iya. karena lingkungannya Jalan lingkungannya. semuanya berlatih kuntao ya Pak Berarti ya. kuntau. Baik, untuk saat ini Pak, ada berapa pelatih yang Pak Warli ikuti di seni bela diri kuntao ini? Dahulu. Yang pertama dulu sama kaki kita dulu kan di Kapar yang jurang arwah Bu Supaitah. Itu awalnya. Itu asal belajar, bukan dari orang, dari guru lain dulu, keluarga. Keluarga juga. Nah habis itu sudah kita berapa jurus gerakan itu, lalu mengikuti mendaftar 4 yang Guru lain kayuran, lagi. lalu sama guru Besumi. Nah habis, nah di situ selama habis sampai selesai itu mengikuti sidin tuh rasanya tahun 82. Ya, Sampai itu kan meninggal sidin sakit-sakitan dah. Nah itu aja yang pernah kita belajar guru-gurunya. Jadi ada Ada dua guru. Di antara kedua guru dari Pak Warli, adakah kata-kata atau motivasi atau mungkin juga wejangan kepada Pak Warli ini? Memang ada, itu amanah sidin. Artinya bila sudah bisa, kamu harus dijaga nih. Pokoknya jangan kamu merasa asa sombong, merasa bisa gitu. Jadi kan ibarat tuh kalau bisa kita tutupin. Nah soalnya kan itu kan tidak pangmudek kisah anak bersusumbungan, karena itu sebagian pelengkap ilmu ketuhanan. Kalau orang bela diri ini kan artinya pelengkap ilmu ketuhanan. Kan bela diri itu kan kita menghindar mengilak terus, ibarat itu kan kalau sabar ibarat bisa juga kita melawan kan. Cuman ibarat itu jangan kita mulai. Nah kalau bisa kita tutupin, gitu aja waktu zaman itu. Jadi hampir sama ya wejangan atau nasihat atau motivasi yang diberikan kepada guru terdahulu, kepada Mas Iman dan juga Pak Warli, tidak boleh sombong ya Pak ya. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita kali ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Iman dan juga Pak Warli. Tetap di Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Mas Iman dan juga Pak Warli. Baik, kita kembali ke Pak Warli. Pak Warli, ingatkah pertama kali penampilan Pak Warli di tahun berapa? Penampilan kita dulu waktu tahun sudah kita main, kita tamat kuntau itu kan tahun 76 ingat kita. Jadi kan tahun 76 itu habis kita tamat tuh Mas itu kan ikut juga sudah main di acara pengantinan di Gerunggung. Nah habis itu di Gerunggung sama di Tabing Siring. Nah itu kita mengikuti terus. Tahun 7 setiap pengantin dulu kan setiap ada acara tuh kebanyakan tuh belah habis pengantinan pasti kuntau. Itu aja ada keresmian orang baru. Baik, selanjutnya nih Pak Warli, dari awal Pak Warli menjadi seni kuntau tersebut, adakah suka dan duka saat Pak Warli menjalaninya nih? Kita dukanya dulu deh Pak Warli. Ya, apa nih Pak Warli? Dukanya dulu kan gini, kita belajar dulu kan nggak ada kan itu kan malam. Kan belajarnya nggak jarang siang, kebanyakan malam. Nah dulu kan nggak ada listrik kayak sekarang. Dulu pakai minyak tanah, colok yang bambu dibikin, jadi agak terang. Itu agak modern sedikit ya, lampu strongking yang pakai kumpa. Nah itu dulu
Itu kan kebanyakan kalau lampu strongking itu bila ada hajatan hanya pakai Hanyar. lampu strongking. Oh, begitu. Nggak lano kan kalau orang nggak ada hajatan paling lampu duduk yang biasa. Itu aja dulu, nggak ada sekarang yang listrik tuh nggak ada. Nah itu dukanya. Ada besamian belajar. Kadeda tanah dekat tanah dekat padang betuk itu aja. Kadeda yang kayak sekarang yang Kada senyaman Vitamin, sekarang lah Pak ya. iya. Untuk latihan. apalagi bubuhnya pakai matras sekarang. Mesin dulu nggak ada, bujur-bujur di tanah. Nah itu Bang dulu. Lalu sukanya apa nih Pak Warli? Murid banyak ya. Sukanya tuh Banyak penerus. banyak penerusnya sudah. Kan zaman dulu nggak ada Bang, jadi harus kayak peribahasa tuh kanak-kanak yang dulu itu udah hampir rata-rata bisa semua. Jadi ini ya. Mode sekarang ini yang ibarat nang banyak sudah memilih. Ya kan ada banyak pilihan Bang sekarang. Dulu kan itu aja yang ada gerakan yang kuntal aja. Iya. Jadi bilang hampir berat semuanya aja kayak ibarat tuh bisa semua kalau orang tua dulu. Ada suka, ada dukanya Ya, juga ada. Pak Warli ya, Ya. sebagai pesilat kuntal. Nah, hal yang menurut Pak Warli paling berkesan apa nih? Yang sampai sekarang nggak bisa dilupain. Oleh Pak Warli. Yang paling berkesan nih gini. Alhamdulillah kita kan ada ibarat tuh pernah belajar, jadi kita merantau. Nah waktu merantau itu waktu itu kejadiannya daerah Plehari, daerah Kecamatan Jurung, daerah Damit. Nah waktu itu kita ngikutin orang bekerja pemburan untuk mencari minyak. Nah itu waktu itu jadi kami tuh terakhir mau ini hampir pulang, jadi kan masing-masing tuh ada hilimnya nih. Jadi kan kotor semua kita mebor dong. Jadi habis itu teman duluan basuh yang topi kepancing biasa kita kan. Akhirnya ya hendak mencari hal. Jadi kita basuh topi, basuh tangan, langsung menusuk kita sama kuali. Kalau Bugis kan kuali. Waktu itu banyak orang 17 satu kruk, satu rombongan tuh. Kita sendiri orang Banjar. Nah itu semuanya Bugis. Waktu Yayat kita dusuk. Alhamdulillah kita sudah bisa belajar, bisa menghindar dari sudukan gimana. Alhamdulillah. Jadi waktu itu jadi habis untuk kita ngambil. Ingat ada pulpen hero. Nyatanya kan pulpen hero ini taji. Nah itu kabur semua. Nggak berani. Bilangnya itu kan mematikan. Kita bilang punya kamu kok mematikan juga. Nah itu aja. Sampai sekarang berkesan ya. Dan Berkesan. ternyata kuntau ini juga benar-benar bisa dipraktekkan untuk bela diri ya. Baik, Pak Warli, apa sih yang membuat kuntau ini unik dibandingkan dengan silat atau seni bela diri lainnya nih? Ini kan gini, uniknya gini. Kan pertama hiburan, untuk menghibur orang. Kan gerakan kuntau itu kan ditampilkan tuh gerakan seninya aja. Seninya aja. Orang nggak tahu apa tujuan seni ini. Nah kayak menari-nari gitu aja. Cuman kalau silat kan kelihatan. Kalau mukul bujur mukul. Kita Kayak biasa aja. Mau kayak hiburan. Nah sukanya ini kan setiap ada hajatan kita bisa diundang. Nah pengantinan untuk apalagi sekarang kita kan sering yang ngusung. Ya kan setiap kuntau kami harus ada ngusung pengantin. Nah itu sering kita yang ngusung. Baik, apakah saat ini Pak Warli fokus sebagai guru kuntau, pelatih kuntau nih? Alhamdulillah fokus sekarang. Nah, Pak Warli, di perguruan kuntau Singarimba Sangga Banua ini kapan didirikannya dan apa yang mendasari Pian untuk mendirikan perguruan ini? Ini ceritanya. Kita mendirikan kuntau ini tahun 2017.
Asal mula artinya kita mau mendirikan, gini ceritanya. Yang kita tahu di Tabalong ini mulai tahun 84, 85 tenggelam. Tidak ada lagi yang meneruskan gerakan Kuntau. Jadi ada yang sekarang, jadi kepingin kita ada niat untuk meneruskan itu kan mengembangkan supaya jangan hilang budaya kita. Kan Kuntau ini asli budaya kita Banjar. Nah, kalau yang daerah lain kan nggak ada Kuntau. Alhamdulillah orang adanya peminat. Alhamdulillah peminatnya banyak. Generasi yang muda-muda, yang perempuan yang banyak juga. Berarti 2013 awalnya didirikannya perguruannya. Nah, dari semuanya sejauh ini berapa total kira-kira orang yang ikut di perguruan Pak Warli ini? Kalau totalnya hampir 100 lebih lah. Jadi alhamdulillah kita tuh mikir ke depan. Jadi anak-anak yang belajar sama kita, yang pernah belajar, kita kasihkan sertifikat. Nah, kita kan kasih sertifikat supaya dia ada pegangan. Nah, ada pegangan. Jadi kan kalau dia sudah mau belajar, kayak ibarat anak mendaftar anak jadi polisi atau jadi security, ada lampiran. Artinya pernah bisa belajar bela diri. Alhamdulillah sudah 60 orang sudah yang kita kasih. 60 orang. Ini dari berbagai usia kan Pak? Tetapi itu anak yang sudah mapan yang kita kasih itu, yang yang lulus sudah lah. lulus. Kalau yang belum. Oke. Baik. Bapak, adakah tantangan utama nih dalam menjaga seni Kuntau tetap hidup dan relevan di era modern saat ini? Karena banyak bela diri yang lain yang mungkin lebih diminati. Nah, bagaimana tantangan Pian nih Pak untuk melestarikan seni Kuntau? Tantangan kita nggak ada masalah. Pertama kita tuh kan artinya dengan tulus ikhlas, artinya anak melajari anak-anak tuh dia mau minta lajarin, kita lajarin. Kadang-kadang nggak memaksa. Secara dia sendiri aja yang datang sama kita, ada minat. Nggak ada kata terpaksaan gitu kan. Tidak ada keterpaksaan. Memang atas dasar ketertarikan dari orang-orang untuk belajar Kuntau ya Bapak ya. Baik, lalu upaya apa yang diambil Bapak untuk melestarikan Kuntau ini? Gini, upaya kita tuh pertama supaya budaya kita jangan punah. Artinya jadi sampai kapanpun artinya kan. Soalnya kan Kuntau ini asli dari kita asli Banjar. Nah, Kalimantan lah khususnya. Nah, itu pertama supaya jangan hilang budaya kita tuh, nah diperlihatkan sama anak-anak. Tetap dijaga. Dengan banyaknya peminat yang ingin belajar Kuntau juga luar biasa, salah satu upaya Bapak ya untuk melestarikan Kuntau ya Pak ya. Adakah pesan atau saran kepada generasi mendatang nih Pak, kepada anak muda yang ingin terlibat dalam pelestarian seni Kuntau? Supaya mencintai kebudayaan. Supaya mencintai budaya, gini aja. Artinya supaya anak-anak ini bisa mencintai kebudayaan asli punya kita sendiri gitu kan. Bukan dari orang kan. Nah, itu yang utama. Kalau bisa ibarat tuh jangan sampai asli orang kita, asli Banjar, artinya harus ibarat tuh wajib bisa. Sama kayak budaya daerah lain, kayak seperti kayak daerah Jawa tuh kan apa namanya? Kuda Gipang. Bukan. Apa namanya? Silat. Pencak silat. Kuntauan. Silat. Ini mode Camandi. Nah, itu kan budayanya melestarikan juga. Betawi. Nah, salah Betawi itu kan wajib. Mulai halus sudah harus bisa. Sama kita juga. Nah, artinya jangan sampai hilang punah punya kita. Itu. Dan lagi ibarat untuk kita mempelajari ini supaya menyambung silaturahmi. Karena untuk kedepannya
artinya kekeluargaan yang lebih jauh. Nah itu yang kita maksud. Jadi bila dia belajar dalam satu rumpun tuh anggap saudara. Saudara. Saudara sabaratan. Nih, artinya kadeda musuh kadeda. Nah, itu bang. Itu yang kita jalin, yang jadi kita sakma, artinya memaksa, enggak bukan memaksa, artinya ada gigih hati kita tuh membuka Kira kuat belajar itu supaya jangan punah. Jangan punah, jangan sampai ada tahu, Nggih. ada puntau ya Pak ya. Iya. Harus tetap dilestarikan. Kalau kita kan artinya kapan lagi kita mau kadang itu yang diwariskan anak-anak. Iya. Nah, anak kan sudah bisa, nanti dia pasti mau aja ke anaknya lagi. Nah itu. Sama yang dilakukan Mas Iman sama kepada anak piano. sama juga. Ada yang ditambahkan mungkin Mas Iman untuk Bisa. generasi Pokoknya lah generasi ini punya waktu kan kayak anak-anak kita lo harus bisa lo oleh anak-anak kita nih. Jadi kan kayak anak-anak itu cucu lagi dilajarkan lagi lo mas. Iya. Sekira jangan hilang lah kesenian kuntau nih. Jadi sayang loh misalnya kesenian khas kita ini sampai tenggelam atau hilang. Nah itu Bang, pokoknya lestarikan terus lah ibaratnya. Apalagi anak jadi ibu kota. Iya itu Bang. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Iman dan juga Pak Warli. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali kita ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini yaitu Mas Iman. Ya. Mas Iman, kalau tadi Pak Warli sudah bercerita tentang penampilan pertamanya Pak Warli nih. Sekarang gantian Mas Iman. Nah, ingatkah penampilan Mas Iman yang dulu ini di tahun berapa? Di mana, lalu dalam acara apa? Oh itu kan penampilan pertama itu kan belajarnya dari itu tahun 95. Jadi kan tamat sekolah tahun 98. Jadi pas kira-kira pertama kali itu 2010 lah kira-kira. Pertama tampil tuh. Pas di pengantinan. Di pengantinan aja itu. Kan kami aja tuh bergabung-gabung. Bukan paman juga Jadi kan bergabung-gabung main nih. Bergrup lah. Jadi kami kadang bergabung juga tukang musiknya ini. Kami tukang musiknya paman. Pemainnya iya juga. Nah di situ pengantinan pertama kalinya. Di tahun 2010. Iya 2010 lah kira-kira. Nah, pengalaman suka dan dukanya Mas Iman nih sebagai pesilat kuntau. Oleh pengalaman Sukanya itu, dulu kah apa dukanya dulu? Terserah, sukanya nah. Sukanya dulu. Sukanya Baik, tuh kan misalnya kita main tuh penontonnya banyak. Lawan juga ini kan peminat kuntau nih alhamdulillah ibaratnya tuh naik lah ibaratnya tuh, karena cangka melihat kita main malah jadi ada juga yang tertarik gitu. Itu Bang ibaratnya tuh. Dan juga anak-anak kita nih alhamdulillahnya hendak juga mau belajar gitu. Kadang ibaratnya sedang kau harus belajar ini kadang ada juga anak ketujuh kita. Anak kita tadi ketujuh belajar, orang-orang tadi belajar juga banyak peminat lah. Banyak peminatnya. Lalu untuk dukanya sendiri apa nih? Mas Iman, secara Mas Iman dan Pak Warli ini beda generasi. Kalau dulu Pak Warli katanya penerangannya kurang ya, Pak ya. Kalau Mas Iman ini apa nih Mas Iman? Makanya itu kan kayak kami melajari ini nah, melajari kan kalau zaman modern ini kan kalau seni bela diri yang lain-lain itu kan ibaratnya tuh pelatihannya ada yang ini kan kita kuntau nih man di tertutup atau apa di situ lah ibaratnya membawai murid kita ini jadi harus pola pikir kita berubah caranya sekira bawahnya tuh belajarannya cara dirubah dengan kayak dahulu lagi ibaratnya tuh ayolah di luar lah sekira ada semangat lah ibaratnya tuh merubah sedikit saja Bang. Itu dukanya harusnya ajaran muridnya macam-macam ayo kita belajar jaga luar berjalan-jalan atau apa kayak itu nah. Maksa mau pati sedikit kita tapi tetap ada merubah yang dahulu kayak itu nah. Nah itu Bang. Nah, selama ini adakah hal berkesan menurut Mas Iman selama berprofesi sebagai pesilat kuntau? Berkesan tuh kan ya itu tadi ibaratnya tuh kita melajari ini kesan jangan sampai hilang lah ibaratnya tuh kesenian kita ini. Jadi sekarang ini kan kuntau ini sudah mulai naik. Nah berkesannya itu ya kita senang tadi Bang, senang. Ya, lawan ibaratnya tuh semangat kita tuh makinnya bila sudah yang ibaratnya tuh nah banyak peminat. Jadi enak melajari terus saya ke selanjutnya itu. Jadi dari tiap tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Peningkatan terus. Yang ingin murid. belajar untuk seni bela diri kuntau ya. Baik,
upaya konkret nih yang diambil oleh Mas Iman sendiri untuk melestarikan seni Kontau ini apa nih Mas Iman? Oh, upaya konkret itu kan misalnya ya tadi, misalnya kan kita tampil-tampil mandi pengantin, belanu alat musik yang itu kita dimainkan. Jadi kan orang mendengar nih kan jadi ada rasa hendak belajar atau hendak main gitu nah. Nah itu Pang. Baik, terima kasih Mas Iman dan juga Pak Warli ya. Kalau misalkan dari perbincangan tadi kita tarik kesimpulan bahwa seni bela diri Kuntau ini bukan hanya bela diri saja, tetapi lebih kepada budaya yang harus dilestarikan. Dan juga ada nilai-nilai moral yang harus dijaga, yaitu tidak boleh sombong, ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Mas Iman dan juga Pak Warli yang telah meluangkan waktunya di berbagi kisah. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.